pemirsa, pergantian tahun memang identik dengan harapan baru. Nah, selama setengah jam ke depan di channel akan menghadirkan berbagai ulasan mengenai potensi-potensi yang mungkin bisa membantu Anda meraih kesuksesan di tahun depan. Semuanya akan kami rangkum dalam program Merebut Peluang di tahun 2014 bersama saya, Kenny Agustineni. Ya pemirsa, uang memang bukan segalanya, tetapi dengan perencanaan keuangan yang tepat, Anda bisa meraih banyak mimpi di tahun 2014. Seperti peluang untuk mengembangkan usaha misalnya. Nah, mungkin Anda sering mengalami hal yang sama seperti saya, kesulitan dalam mengelola keuangan. Ya, jangankan mengelola keuangan selama setahun ke depan, dalam sebulan saja, seringkali saya tidak tahu kemana habisnya uang saya. Sepertinya saya butuh penasihat keuangan nih, dan nanti kita akan membahasnya bersama seorang perencana keuangan, Lisa Sumarto, namun pastinya setelah tayangan berikut ini. Uang perlu dikelola dengan baik. Kondisi ekonomi politik yang belum stabil membuat kita perlu mengelola pemasukan maupun pengeluaran uang dengan cermat. Salah satu yang bisa dipilih sebagai ladang usaha yakni terjun ke dunia UKM. Usaha ini telah terbukti dapat bertahan di tengah krisis ekonomi sehingga minim terhadap resiko kerugian. Selain UKM, ada banyak pilihan investasi yang bisa menambah pundi-pundi rupiah. Namun jangan sampai tertipu dengan janji manis tawaran investasi. Sepanjang tahun 2013, telah banyak korban investasi bodong dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat ratusan pengaduan warga yang tertipu oleh investasi bodong. Investasi yang awalnya menjanjikan keuntungan berlipat ganda dalam kurun waktu singkat, nyatanya hanya tipuan semata. Pengelolaan uang bukan hanya ditujukan untuk memperbanyak uang itu sendiri. Anggaran khusus untuk liburan pun perlu dikelola dengan baik. Tahun 2014, jumlah agen wisata telah menyiapkan beragam tawaran menarik untuk liburan. Wisata dalam maupun luar negeri sama menariknya. Namun perlu dipilih mana liburan yang sesuai budget dan kebutuhan. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan pribadi ini, seperti yang tadi telah saya katakan, telah hadir bersama saya seorang perencana keuangan, Mbak Lisa Sumarto. Halo, apa kabar Mbak? Nah, kalau hari ini kita mau bicara mengenai seperti yang Mbak tahu nih, tahun 2013 itu kayaknya penuh dengan berbagai gejolak ekonomi. Ada suku bunga naik, harga-harga juga tinggi. Saya jadi berpikir Mbak, sebenarnya ada nggak sih celah buat kita di tahun depan untuk menambah bisnis baru atau menambah penghasilan dari bisnis baru? Sepertinya melihatnya seperti apa Mbak di tahun depan? Celah itu pasti selalu ada ya, namanya juga ekonomi kan berjalan terus, tingkat kehidupan kita juga, gaya hidup juga semakin meningkat. Betul. Berarti kehidupan ini terus berjalan dengan seiringnya kenaikan harga tadi, gaya hidup juga naik, terus kemudian inflasi juga pastinya naik. Itu adalah suatu siklus kehidupan ya. Nah, di celah-celah itu tentunya pasti ada suatu potensi yang bisa kita lakukan, ya, gitu ya. Yang bisa dilakukan itu selalu pasti ada. Misalnya kita membuka usaha nih. Mungkin bisa dibilang kalau kita mulai dengan UKM gimana Mbak? Usaha kecil menengah. Ya, karena begini, kan sekarang kan dolar naik ya. Terus kemudian orang menjadi gimana ya kalau kita mau bikin usaha, apakah ini saat yang tepat? Gimana kalau kita mau berinvestasi, apakah ini saat yang tepat di saat dimana dolar tinggi, inflasi juga tinggi. Tentunya kita juga harus mengantisipasi hal ini. Apa yang bisa kita dapatkan dari kenaikan dolar dengan kenaikan inflasi? Kita cari celah-celahnya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai UKM nih, untuk mengembangkan usaha tentunya perlu pengelolaan yang baik ya Mbak, biar bisa tetap bertahan di tengah persaingan, baik antar UKM maupun dengan perusahaan besar lainnya. Kita ikuti dulu liputan berikut ini. Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada di depan toko Ibu Haji Mamas. Nah, konon katanya dodol yang dibuat oleh Ibu Haji Mamas ini adalah dodol yang terenak se-Jakarta. Nah, pemirsa tidak perlu takut, karena dodol Ibu Haji Mamas ini mudah sekali didapatkan. Nah, saya hari ini pengen tahu bagaimana cara pembuatan dodol tersebut hingga bisa jadi dodol terenak se-Jakarta. Langsung aja kita ke tempat pembuatannya. Usaha milik Hajah Mamas ini menjual dodol khas Betawi sebagai produk utamanya.
Jenis produk tradisional ini diakui motivator ekonomi Heru Basuki sebagai produk yang mampu bersaing di tengah pasar bebas. Tak heran jika usaha Haja Mamas ini terus berkembang sejak tahun 1975. Setiap bulannya UKM ini menghasilkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Pemilik usaha ini yakin usahanya akan terus berkembang di tahun mendatang. Tak dipungkiri, UKM menjadi salah satu usaha yang tetap bertahan di tengah krisis ekonomi. Selain itu, UKM juga menghasilkan lebih dari 60% lowongan kerja di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Layanan internet membuat UKM bisa memiliki toko online yang mampu menjangkau penjualan di tingkat internasional. Apalagi penggunaan internet di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik kian meningkat. Peluang untuk membuka usaha di tahun 2014 mendatang masih sangat besar. Apalagi jumlah wirausahawan di Indonesia masih sedikit jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai lebih dari 11%. Membuka UKM tidaklah sulit. Masyarakat bisa mengajukan proposal ke sejumlah bank yang mempunyai program pinjaman modal untuk UKM. Meski hingga kini sekitar 60-70% wirausaha muda di Indonesia belum mendapatkan akses permodalan. Masalah modal, teknologi, dan pemasaran memang masih menjadi kendala bagi pelaku UKM. Kebijakan menaikkan plafon KUR mikro dari 20 juta rupiah ke plafon lebih tinggi diharapkan bisa menjaga tingkat investasi di tengah gejolak perekonomian akibat tekanan inflasi yang mencapai 8,79% pada Agustus 2013 lalu. Ya, tadi kita sudah lihat Mbak Lisa, tayangan tadi dari usaha kecil menengah yang sebenarnya simpel ya, makanan, dodol. Tapi dari hal itu saja sudah bisa menghidupi. Nah, seperti apa sih UKM-UKM lain selain makanan tadi yang bisa booming di tahun 2014, serta buat para pelaku investasi supaya tidak tertipu oleh investasi palsu? Kita akan membahasnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Merebut Peluang 2014 hanya di Channel TV. Ya pemirsa, masih bersama saya di program Merebut Peluang 2014 dan saya masih ditemani seorang penasihat keuangan yang sudah tidak asing lagi, Mbak Lisa Sumarto. Ya Mbak, kalau tadi di segmen sebelumnya kita melihat pelaku usaha atau UKM ya, itu tantangannya yang terutama kan adalah soal permodalan, sumber permodalan Mbak. Nah, gimana sih caranya untuk mendapatkan kredit dari bank? Itu adalah yang mereka bisa dapatkan ya, tapi kan bank tidak semudah itu Mbak untuk mengucurkan dana. Sebenarnya peluang kriteria usaha seperti apa yang bisa mendapatkan kredit dari bank dengan mudah gitu Mbak? Iya. Jadi sekarang kalau saya melihat itu sudah banyak loh bank-bank yang memang memberikan kredit khusus buat UKM. Tentunya ada kriteria-kriterianya ya. Biasanya kriteria seperti apa Mbak Lisa? Ya, kita lihatnya dari industrinya juga, apa yang sedang marak gitu misalnya sekarang ya. Terus kemudian juga kredibilitas dari produknya sendiri. Tentunya produk ini memang benar-benar bisa dipasarkan seperti itu. Terus kemudian juga kepemilikannya. Apakah kepemilikannya ini merupakan suatu kongsi ya, dan kalau suatu kongsi kan juga harus dilihat apakah ini cukup solid. Nah ini kan juga harus ada landasan hukumnya ya, itu ya mesti di bawah PT ya, sehingga memang kuat sekali perjanjian antara partnershipnya. Ada juga beberapa pelaku usaha kecil menengah yang mungkin masih berskala kecil ya, dia tidak punya jaminan, akses pasarnya juga teknologinya mungkin masih sederhana. Ada nggak sih yang bisa diusahakan untuk mendapatkan sumber dana lain selain dari bank atau kredit bank? Nah ini bisa dimulai, memang pemodalan bisa didapatkan dari beberapa pihak ya. Kalau misalnya memang belum layak untuk meminta suatu pinjaman ke dari bank ya, itu bisa dilakukan misalnya ya mengadakan suatu kongsi. Oke Mbak Lisa, kalau selain UKM nih sekarang ada lagi untuk menambah uang, menambah pundi-pundi itu mungkin mengembangbiakan uang dengan cara investasi. Nah, tapi sekarang juga banyak tawaran investasi yang tidak jelas. Gimana sih Mbak supaya kita tidak menjadi salah satu korban dari money game atau investasi bodong ini? Kenapa disebut investasi bodong? Karena memang ternyata produknya nggak ada, investasinya sendiri juga nggak ada. Jadi ini hanya penggalangan dana yang dananya tidak jelas diputarkan di mana atau dibikin usaha apa ya. Nah mungkin ini Mbak, tujuan investasi tentu untuk mendapatkan keuntungan ya, namun investasi bodong hanya akan mengantarkan pelaku investasi untuk menerima kerugian. Kita lihat dulu liputannya berikut ini Mbak Lisa.
Akhir tahun ini kita mendengar banyak sekali kasus investasi bodong. Di antaranya kasus yang dialami nasabah PT Golden Traders Indonesia Syariah di Jakarta dan PT Futurindo Multi Sejahtera di Denpasar, Bali. Modusnya nasabah mendapat keuntungan berlipat ganda hanya dalam waktu singkat. Namun bukannya untung, investor malah buntung. Pemilik usaha kabur, nasabah gigit jari. Total uang yang dibawa lari bahkan mencapai triliunan rupiah. Penipuan dengan dalih investasi banyak dilakukan dengan pola Ponzi Scheme atau skema Ponzi. Skema ini memutar dana nasabah dengan cara membayar bonus nasabah lama dengan uang dari nasabah baru. Ini terus berlangsung hingga jumlah dana dari nasabah baru tak bisa lagi menutupi pembayaran bonus nasabah sebelumnya. Adalah Charles Ponzi, pria kelahiran Italia yang pertama kali mempraktikkan skema ini pada 1920. Menurut pengamat investasi Go Xiaohong, ada sejumlah cara untuk mendeteksi skema Ponzi. Salah satunya jangan percaya janji manis tawaran yang tidak masuk akal. Go Xiaohong membandingkan bunga investasi yang masih masuk akal dengan bunga bank. Kalau bunga bank 10%, kalau kita dapat 14-15 sudah bagus, sudah saya bilang. Kalau mulai 20 mulai tanda tanya. Jangan mudah tergiur dengan tawaran return yang tinggi. Jadi selalu put in mind bahwa tawaran yang return yang tinggi itu high risk. Tidak ada yang return tinggi tanpa high risk. Tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan OJK menerima lebih dari 300 aduan produk investasi. Yang paling banyak adalah investasi emas. OJK meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Selain itu, agar tak tertipu, pengamat investasi Roy Sample menyarankan calon nasabah untuk lebih dulu memeriksa perizinan dan akreditasi perusahaan yang menawarkan investasi. Untuk perusahaan yang masuk dalam daftar hitam, bisa mengeceknya di OJK. Ya, yang pasti harus kenali investasi, jangan beli kucing dalam karung. Kemudian harus cek izinnya yang resminya atau dari OJK atau dari Bapepti. Kemudian berikutnya cek apakah perusahaannya kredibel atau tidak, atau baru berdiri kemarin dulu gitu kan. Kemudian apakah perusahaannya secara fisik ada di Indonesia atau cuma perusahaan virtual saja. Hadapi tahun yang baru dengan lebih waspada berinvestasi. Sebenarnya seperti apa sih Mbak pelindungan terhadap pelaku investasi di Indonesia tuh? Ya, ada lembaga-lembaga sebenarnya yang bisa melindungi nasabah-nasabah ini ya. Tapi kita sebagai nasabah juga harus cermat, memang mencermati tawaran-tawaran ini dan mesti melihat ini di bawah perlindungan mana. Nah, jika memang tawaran ini datangnya dari lembaga-lembaga di bawah pengawasan lembaga-lembaga pengawasan tersebut, maka kita bisa menjajaki tawaran investasi ini. Kalau memang tidak, ya jangan dulu, lebih baik jangan terlalu terkesima dengan janji-janji manis, janji-janji return yang tinggi dan kadang return yang tinggi itu juga kan tidak masuk akal. Gimana diputar uang ini kok bisa? Kita kadang agak bingung ya gimana untuk membedakan mana investasi yang benar dengan investasi yang bohong. Nah, kita akan kembali untuk membahasnya sesaat lagi hanya di Channel TV di Merebut Peluang 2014. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program Merebut Peluang 2014 bersama Lisa Sumarto. Nah Mbak, tadi kita sudah tahu juga ya, ini kalau ciri-ciri membedakan yang mana sih investasi beneran sama investasi yang palsu tuh gimana sih Mbak? Nomor satu, konsep investasi adalah untuk jangka panjang. Ya. Dan returnnya ini biasanya kalau investasi itu didapatkan dalam jangka panjang baru kita mendapatkan return yang maksimal. Dan ini pun juga ada limitasinya. Ya. Jadi kita yang harus kita amati adalah return yang ditawarkan ini masuk akal atau enggak, kredibilitas dari perusahaan yang menawarkan ya. Kalau yang menawarkan adalah misalnya seperti pengelolaan dana, tentunya kita sudah tahu harus mengeceknya kemana ya. Sebenarnya lebih baik kita investasi saja atau mengembangbiakan lewat UKM Mbak? Mana nih yang lebih di tahun 2014 lebih mudah lah buat para dua hal yang berbeda karena yang namanya bisnis itu pastinya memerlukan suatu persiapan, suatu modal tertentu yang tidak bisa didirikan hanya dengan istilahnya 200-500 ribu ya. Selain kita bisa berbisnis, jangan lupa juga kita tetap harus berinvestasi di investasi produk yang liquid. Oke, berarti itu semua harus seimbang ya.
Ya, Mbak Lisa, kalau tadi kita sudah banyak membahas mengenai UKM dan investasi, keduanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material nih Mbak Lisa. Namun masih ada satu kebutuhan yang tidak kalah penting untuk penyeimbang hidup, yaitu rekreasi. Inilah pendapat masyarakat tentang liburan. Kalau manfaatnya langsung biasanya supaya melupakan semua keribetan, kesusahan pas lagi zaman-zaman kuliah dan lagi sibuk-sibuknya. Jadi pas nanti udah masuk ke kegiatan sehari-hari lagi, ya udah refresh lagi. Liburan itu sebuah kebutuhan. Insya Allah aku kalau nggak salah ke Bali atau ke Semarang, mungkin ada 2 opsi. Nah, itu dia tadi Mbak Lisa. Kita lihat ya, semua orang pasti butuh liburan. Tapi buat saya pribadi, saya suka bingung nih Mbak. Kemana sih harus menentukan tujuan wisata yang menawarkan pengalamannya tidak terlupakan, tapi harganya sesuai dengan budget Mbak? Gimana Mbak? Yang paling penting rencananya apa nih? Harusnya liburan ini direncanakan memang jauh-jauh sebelumnya. Jadi kalau mendadak ini biasanya kita malah ngambil pos-pos dari kebutuhan-kebutuhan lain yang nanti akhirnya mengganggu setelah pulang liburan. Oleh karena itu pas pulang liburan akhirnya saldonya malah habis ya, berhutang. Jadi direncanakan sebelumnya. Dan dari situ kita bisa menentukan kan, kalau misalnya oh kita mau ke luar negeri nih, cukup nggak sih dananya? Kita kan jadi sudah tahu dari awal. Kalau misalnya tidak bisa dicapai, ya udahlah kita liburan di dalam negeri saja. Yang penting harus menyesuaikan dengan budget ya. Betul. Nah, berarti kalau mau liburan tahun depan sudah mulai bisa dihitung-hitung ya Mbak, mulai dari sekarang di penghujung akhir tahun ini ya. Oke Mbak Lisa, kita mau lihat juga destinasi wisata manakah yang tahun 2014 akan menawarkan paket liburan yang menarik. Saksikan liputan khusus kami sesaat lagi. Tetaplah di Merebut Peluang 2014 hanya di Channel TV. Ya pemirsa, kita sampai pada segmen terakhir program Merebut Peluang 2014. Dan liputan berikut mungkin bisa menjadi referensi Anda yang akan merencanakan liburan bersama keluarga tercinta. Banyak tempat indah layaknya surga dunia yang tersebar di seantero Nusantara. Sayangnya infrastruktur yang minim membuat wisatawan harus merogoh kocek yang dalam kalau mau berlibur di dalam negeri. Sementara promosi tiket penerbangan murah ke luar negeri kian gencar. Tak heran akhirnya banyak wisatawan Nusantara yang memilih berlibur di luar negeri daripada harus bersusah payah mencari alternatif liburan murah di dalam negeri. Banyak sekali travel fair yang diadakan oleh airlines maupun dari asosiasi, ternyata minatnya cukup baik gitu. Bahkan kalau dari segi revenue itu bisa dibilang double dari tahun lalu. Namun kini ada solusi untuk biaya liburan dalam negeri yang mahal. Travel agent atau agen perjalanan online banyak yang menawarkan harga paket tur ke berbagai lokasi wisata dalam negeri dengan biaya yang cukup murah. Contohnya untuk berlibur ke Raja Ampat Papua dan menikmati wisata bawah laut terbaik di dunia. Beberapa tahun lalu, biayanya mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Kini Anda bisa berwisata ke Raja Ampat dengan 5 juta rupiah per orang selama 5 hari 4 malam. Sementara wisata ke Teluk Kiluan, Lampung, bisa diperoleh dengan paket seharga Rp900.000 selama 3 hari 2 malam. Pilihan lainnya yakni berwisata ke pantai nan indah yang masih terpencil di Maluku bernama Ora Beach. Trip 3 hari 2 malam ke sini bisa didapatkan mulai harga Rp2.500.000 per orang. Ada juga wisata di Pulau Komodo yang kini bisa didapat dengan harga 3-4 juta rupiah per orang. Melihat hewan purba dengan berjalan-jalan menyusuri Pulau Komodo ini dapat menjadi pengalaman tak terlupakan. Pulau Jawa dan sekitarnya di tahun 2014 juga masih menjadi favorit destinasi wisata. Ya, aduh lihat yang tadi jadi pingin cepet-cepet liburan nih Mbak. Ada nggak sih tips untuk memilih paket liburan yang sesuai dengan budget kita Mbak? Gimana? Iya, yang penting memang harus sesuai ya dengan budget kita. Nomor 1, sesuaikan selalu dengan
kemampuan keuangan kita. Nah, di dalam budget itu jangan lupa juga kita harus memang menghitung seluruh kebutuhan pada saat liburan. Artinya jangan hanya untuk membayar pembelian paket, tapi juga harus dipikirkan misalnya aja nih buat beli souvenir ya. Kadang-kadang kita suka lupa padahal kita banyak nih titipan-titipan, banyak oleh-oleh. Terus kemudian kalau misalnya liburan ke luar negeri, jangan lupa nih biasanya biaya telepon juga kita lupakan. Untuk menelpon keluarga di Indonesia ya. Iya. Nah, hal-hal seperti ini memang harus diperhitungkan. Terus kemudian juga jangan lupa asuransi perjalanan. Itu juga sangat penting ya, Mbak Lisa? Ya, itu juga sangat penting. Terus kemudian keempat, kita tetap harus punya dana darurat yang bisa diakses di luar kota atau di luar negeri juga. Nah, keempat hal ini jangan dilupakan. Oke, tapi mungkin tipsnya mungkin Mbak juga lebih menganjurkan biar dia tidak jangan berhutang ya kalau mau liburan, mendingan kita rencanakan sejak awal ya, sejak jauh-jauh hari. Oke, baik pemirsa, tidak terasa nih waktunya sudah habis. Mbak Lisa, terima kasih sudah berbagi bersama kami di B Channel. Dan pemirsa, tentu banyak peluang yang bisa kita manfaatkan di tahun 2014. Dan banyak juga paket wisata yang ditawarkan sebagai hadiah untuk kerja keras yang telah Anda lakukan. Dialog bersama Lisa Sumarto tadi menutup jumpa kita hari ini di program Merebut Peluang 2014. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Kenia Gusneni dan sampai jumpa.